Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati komposisi pimpinan DPR periode 2024-2029. Tidak ada gejolak berarti dalam pemilihan pimpinan DPR kali ini karena semua mengikuti aturan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, kembali memimpin DPR RI. Sementara Wakil Ketua DPR RI diantaranya Adis Kadir dari fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Partai Gerindra, Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasdem, dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari fraksi PKB. Terpilihnya kembali Puan Maharani sebagai pimpinan DPR RI seolah menjadi kode bahwa hubungan PDIP dan Prabowo Subianto baik-baik saja. Tidak ada upaya utak-atik Undang-Undang MD3. PDIP juga menjalin komunikasi dengan Gerindra untuk memastikan rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo sebelum pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Akankah ini menjadi pertanda PDIP akan bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo? Jika semua partai berkoalisi, hal ini tentu dapat menjadi alarm bagi fungsi check and balance, terutama yang muncul dari kalangan parlemen. Apakah demokrasi benar-benar bisa berjalan tanpa adanya oposisi? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Puan Maharani sudah kembali lagi terpilih menjadi Ketua DPR Republik Indonesia. Apakah ini artinya PDI Perjuangan ini tak lagi menjadi oposisi? Langsung saja kami ajak Anda untuk berdiskusi di pagi hari ini. Sudah hadir bersama kami di studio Bang Henry Satrio yang merupakan analis politik. Selamat pagi Bang Henry. Kenapa ya Bang? Udah dikasih kode dulu ya. Kemudian melalui daring ada Bang Dhanil Anzar Simanjuntak merupakan juru bicara Prabowo Subianto. Selamat pagi Bang Dhanil. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada juga Bang Andreas Parera, politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Andreas. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, langsung saja nih saya mau ke Bang Andreas dulu. Bang Andreas, artinya sudah dipastikan ya ini PDI Perjuangan tidak lagi menjadi oposisi? Maksudnya untuk pemerintahan? Iya, dengan terpilihnya Puan Maharani ini artinya PDI Perjuangan sudah dipastikan lagi tidak menjadi oposisi dan siap bergabung bersama dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Disinyalir seperti itu, Bang Andreas. Dua hal yang berbeda sebenarnya. Karena kalau urusan di DPR itu kan begitu Undang-Undang MD3 gitu, karena di dalam Undang-Undang MD3 ya, sudah disebut bahwa partai pemenang itu ya menjadi pimpinan, menjadi ketua, kemudian partai yang pemenang berikutnya menjadi wakil itu di DPR, di DPR provinsi, di DPR kabupaten pun demikian gitu, dan itu sudah di DPR kabupaten provinsi sudah berlangsung gitu. Jadi itu aturan yang ada di Undang-Undang MD3. Sementara kalau pemerintahan kan saya kira ini sedang berproses dan kita tahu bahwa setelah pelantikan Pak Prabowo akan mengumumkan kabinetnya dan kita lihatlah di dalam proses itu nanti gitu bagaimana Pak Prabowo menyusun, dan saya kira itu Bung Daniel lebih tahu kalau itu. Oke. Bang Andreas, tapi begini, ketika pertemuan kemarin begitu ya, sangat-sangat cair gitu antara Puan Maharani dengan Prabowo Subianto, sangat-sangat cair, berkomunikasi dengan baik begitu. Ada keharmonisannya begitu Bang Andreas? Dari dulu juga seperti itu gitu. Tidak ada yang banyak berubah di dalam hubungan antara baik Mbak Puan maupun Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo gitu. Sejak sekian lama saya kira tidak ada hal yang kemudian menjadi hambatan atau kendala di dalam hubungan secara personal. Cuma memang kita tahu bahwa di dalam kontestasi Pilpres 2014, 2019, kemudian terakhir di 2024 memang ada berbeda di dalam kontestasi Pilpres, tapi secara pribadi setahu saya dan yang juga ya, banyak diketahui publik tidak ada kendala di dalam hubungan secara personal. Jadi
Apa yang kalau kita lihat pembicaraan yang hangat itu adalah hal yang sudah berlangsung dari waktu-waktu sebelumnya. Baik, memang apa yang ditampilkan oleh Mbak Puan Maharani dan Pak Prabowo Subianto bahkan dengan Pak Joko Widodo kemarin mau tidak mau menimbulkan persepsi publik seputar hubungan mereka nih, hubungan di pemerintahan lah khususnya. Bang Daniel, kalau kita melihat apa yang ditampilkan para tokoh-tokoh ini di hadapan publik, persepsi kan muncul nih seperti itu. Nah, apakah memang Pak Prabowo Subianto sebenarnya sudah memasukkan PDIP dalam radarnya untuk masuk kabinet, misalnya salah satu contohnya? Apakah itu sudah masuk dalam radar Pak Prabowo Subianto, PDIP ini? Sebenarnya sih hubungan antara Pak Prabowo dengan Mbak Puan, Bu Megawati ya tidak ada yang berubah. Jadi kalau kemudian lihat akrab di acara-acara formal ya kalau bahasa orang Betawi wayahnya ya begitu gitu. Jadi memang harus akrab dan harus banyak bekerja sama dan berkomunikasi. Jadi tidak ada tafsir lain, apakah kemudian ini ada tafsir kemudian PDI akan di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Jadi yang jelas terkait dengan hubungan pribadi, semua pemimpin nasional itu harus menunjukkan teladan yang baik agar bisa berkomunikasi secara terbuka antara satu dengan lainnya, apalagi bila komunikasi itu selalu dibuka terkait dengan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan rakyat banyak. Itu pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan sikap politik misalnya yang berbeda, itu adalah hal yang wajar. Hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati atau Gerindra dengan PDIP kan naik turun dalam konteks sikap politik. Bisa jadi pada momentum tertentu kita bersama, bisa jadi juga pada momentum yang lain kita berbeda, dan itu kan terjadi 2009 bersama-sama berpasangan, bahkan kemudian di Pilkada DKI bersama, kemudian pada momentum yang lain Pilpres 2014, 2019 berbeda, 2024 berbeda dan seterusnya. Jadi terkait dengan sikap politik, tindakan politik itu hal yang wajar saja apabila kemudian ada muncul banyak perbedaan, tapi kemudian di ujungnya apabila terkait dengan kepentingan yang lebih besar, maka harus ada mutual understanding di lainnya. Dan hari ini tentu upaya yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah membangun komunikasi untuk merancang kesepahaman bersama untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Baik, sama-sama kemudian ditegaskan begitu ya. Itu satu hal yang wajar katanya Bang Hensat. Kalau Bang Hensat bisa menjawab pertanyaan judul kita Bang. Puan Ketua DPR lagi, tanda demokrasi tanpa oposisi? Jawabannya Bang? Usai jeda ya Bang ya. Mohon izin karena kita jeda dulu ya Bang ya. Kita kembali saat lagi.